Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai kegiatan acaranya. Pak Christian. Ya, silakan. Ya, baik. Pak Christian dibantu. Kita mulai acaranya, Pak. Oke, baik, Pak. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian semuanya. Sebelum kita mulai diskusi kita pada siang hari ini, mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata ke dalam surga, Bapa terima kasih atas segala berkat, karunia, rahmat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami dari hari ke hari ya Bapa. Pada hari ini ya Bapak, kami Sivitas Akademika Universitas Kristen Papua dan juga dari UKSW ya Bapak. Bapak berkati kegiatan kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya kegiatan kami pada siang hari ini, agar semua itu dapat berjalan seturun dengan kehendak-Mu. Apapun yang kami bicarakan ya Bapak, Engkau berkati, Engkau berikan yang terbaik buat kampus tercinta kita. Ya Bapak, kami serahkan seluruh aktivitas kegiatan kita pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, terima kasih atas waktu Bapak Ibu telah bergabung di dalam media Zoom pada siang hari ini. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Intias Utami, SE, MSI, AKCA, CMA, KIA, kepada Ibu Prof. Kami sangat berterima kasih pada siang hari ini meluangkan waktu bersama dengan kami Sivitas Akademika UKIP untuk diskusi mengenai tugas akhir mahasiswa. Dan untuk waktu berikutnya, saya serahkan saja langsung kepada Prof. Intias Utami. Kepada Prof, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Christian. Pak Rektor yang terhormat, Bapak Ibu para pejabat yang saya hormati dari UKIP Sorong. Satu kebanggaan bagi saya bisa hadir secara daring di Papua. Saya belum pernah menginjak tanah Papua. Jadi saya rindu sekali bisa suatu saat bisa sampai di kampus UKIP yang gedungnya megah sekali. Tampak di belakang Pak Rektor ada gedung kampus ya Pak ya? Gedung rektorat atau apa Pak? Gedung rektorat. Keren Pak. Saya suatu saat ingin Tuhan mengizinkan saya bisa menginjak kampus di sana. Semoga Tuhan memberi jalan itu. Ya, saya akan menyampaikan beberapa hal. Sifatnya ini adalah sharing berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman di Satya Wacana. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu dan bisa membuat percepatan hal-hal yang menjadi target pimpinan tentu saja ya Pak Rektor ya. Ya. Nah, apakah layar saya sudah muncul? Sudah ya Pak ya? Sudah Ibu, sudah jelas Ibu. Sudah Bu. Ya. Kadang-kadang kalau bermain online sendiri kan harus cek dan dicek Pak. Saya pernah ngomong sendiri ternyata sinyalnya hilang, mahasiswa itu ternyata tidak mendengar suara saya. Tapi saya ngomong sama layar karena full screen saya tidak bisa lihat zoom-nya kan. Ya betul. Ya saat ini saya dipercaya pimpinan duduk di penjaminan mutu universitas. Tapi background saya kalau saya boleh bercerita, saya dosen akuntansi. Background-nya lagi Pak sebenarnya saya seniman gitu aja lah Pak. Jadi kalau dibilang akuntan yang agak ke kiri-kirian gitu itulah saya. Saya masuk Satya Wacana tahun 2002 per 1 Januari. Kemudian disekolahkan untuk studi S2, disekolahkan lagi studi S3, dan berakhir sekolahnya tahun 2013, saya lulus S3.
Kemudian Tuhan boleh mengizinkan saya mengurus jabatan fungsional akademik di tahun 2017 dan 4 bulan setelah saya mengajukan SK turun. Ini suatu bagi saya ini berkat Tuhan yang luar biasa. Karena ya Pak David pernah bertanya kepada saya waktu itu. Ini sekali lagi kita sambil mengenang beliau. Di depan fakultas beliau bertemu saya, Mbak Uut. Jadi Bapak Ibu feel free kalau mau panggil saya dengan nama Mbak Uut. Di sini saya masih dipanggil Mbak, mulai dari cleaning service, tukang parkir, itu sahabat-sahabat saya semua, tidak harus formal. Pak David di Bali itu memanggil saya, Mbak Uut, saya mau ngurus guru besar, gitu kan. Oh iya Pak David, sudah saatnya, Bapak harusnya lebih dulu daripada saya. Tetapi saya masih punya masalah dalam hal publikasi. Oke Pak, apa yang bisa saya bantu? Menurut yang saya dengar, mengurus guru besar itu biayanya mahal, betul nggak? Gitu. Pak David bertanya ke saya. Saya bilang, enggak Pak, nggak ada biaya. Kan semuanya berkas online. Jadi saat ini Bapak Ibu, kalau dulu kita mengurus berkas itu secara fisik ya, dengan berdokumen yang wah setebal itu kan, tentu saja kita masih mengalami, saya pun masih mengalami waktu sampai lektor kepala. Tapi pada periode tahun 2018 itu kita sudah diperkenankan online begitu Pak Rektor dan Bapak Ibu. Sehingga Pak David bertanya, yakin Mbak? Kita tuh Kristen loh. Terus kenapa Pak? Saya bilang, kalau Kristen, bukankah mengurus jabatan fungsional itu urusannya kan dari meja ke meja dan harus ada amplop? Pak David, kita punya Tuhan Yesus loh. Masa sih kita masih percaya sama seperti itu? Aku tuh pendeta loh, dia bilang gitu. Ya percayalah sama Tuhan. Ya sambil bercanda lah gitu. Kita biasa kalau ketemu kan sambil bercanda. Iya Pak, udahlah. Kita awali dengan publikasi. Dan berawal dari itu, saya juga mengawali karir saya dari sisi publikasi sebenarnya belum lama Pak Rektor. Kalau sebelumnya saya S3 itu dengan tekanan-tekanan pimpinan ya, promotor kan untuk melakukan publikasi. Lepas dari itu baru saya rutin dan diri saya untuk melakukan publikasi. Ya, izinkan saya mengawalinya dengan pokok-pokok pembahasan yang akan saya bawakan sebagai sharing. Sekali lagi tidak bermaksud menggurui tetapi sharing. Bagaimana kaitan publikasi Java, akreditasi, klasterisasi. Nah, ini kan PR kita. Begitu UKSW kemarin masuk klaster 3, Pak. Hari pertama pengumuman, berikutnya saya sudah mengundang Sekretaris LDikti Wilayah 6, namanya Pak Lukman. Beliau yang saat ini dan masih sebagai bagian dari tim klasterisasi pusat. Dan beliau adalah Kepala Sub Direktorat untuk publikasi yang kita kenal dengan SINTA. Jadi akreditasi jurnal itu kan masuk di dalam satu sistem yang namanya Arjuna, hasil akreditasinya kan di SINTA. Nah Pak Lukman ini arsitekturnya. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah. Saya undang beliau karena ya kami sudah kenal begitu. Kampus UKSW adalah kampus pertama yang beliau kunjungi setelah beliau dilantik sebagai Sekretaris Layanan Pendidikan Tinggi Jawa Tengah. Lalu di depan Rektor Satya Wacana, beliau menyampaikan data dalamnya klasterisasi. Saya tidak tahu apakah teman-teman sudah tahu isi dari isian klasterisasi itu kan ada input, proses, output, outcome. Nah kemudian kami dibukakan skor UKSW, seret begitu Pak. Dari situ langsung. Oke, kita juga punya masalah yang sama, yaitu di output dan outcome. Lalu saya minta izin Pak Rektor, Pak tolong saya diberi surat tugas, saya ingin membedah secara forensik, mengapa UKSW turun di dalam output dan outcome. Ternyata sebenarnya kami nggak turun, Pak. Tapi orang lain larinya itu lebih kenceng. Jadi kalau kami punya 200, kami kemarin punya 150 publikasi, itu masih kurang, Pak. Yang lain tuh lebih kenceng daripada kami. Ya, Pak Rektor mentargetkan, kita minimal harus punya 200 publikasi. Kemudian kami undang dari UGM untuk memberikan penguatan di penjaminan mutu.
UGM malah cerita, kami targetnya tidak 200, berapa Pak? 2000. Mas, ya ampun Tuhan, kita yang sudah lari-lari terengah-engah ini pun masih kalah sama negeri. Tapi ya jelas kalah Pak, program studi mereka 300 program studi, Satya Wacana 60 program studi, 57 kami program studi. Nah sehingga kalau mereka 4 kali lipat, bahkan 10 kali lipat dari kita ya wajar. Tetapi kita tidak menyerah. Maka saya coba kaitkan publikasi, Java, akreditasi, klasterisasi. Nanti kira-kira aspek mana yang bisa diambil sebagai bahan kebijakan pimpinan di UKIP Sorong. Yang kedua, bagaimana strategi peningkatan publikasi. Ketiga, kita lihat format dan penilaian tugas akhir, lalu mekanisme penilaian yang kami pakai, dan mekanisme pengecekan plagiasi. Beberapa contoh yang nanti akan saya sampaikan itu adalah yang berlaku khususnya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Karena disitulah kami sudah mempraktekkan bagaimana kita membuat inline, selaras, mulai dari publikasi sampai jadi publikasi itu lahirnya dari penulisan tugas akhir. Bagaimana satu dayung, 2-3 pulau terlampaui? Ini satu usulan saja, dan kebetulan karena kami sudah mempraktekkan. Step 1, Bapak Ibu. Step 1 adalah kita merumuskan bahwa penulisan tugas akhir mahasiswa, baik S1, S2, terutama S1 dan S2, itu sudah formatnya kertas kerja atau format artikel. Langkah step 1 ini akan berdampak ke step berikutnya, yaitu dosen dan mahasiswa bisa melakukan publikasi di forum konferensi, simposium, maupun jurnal nasional dan internasional. Nah, karena ditulis bersama dengan dosen dan mahasiswa, maka ini menjadi karya bersama. Step berikutnya, karena sudah dilakukan dari tugas akhir, maka dosen juga mendapatkan manfaat untuk mengurus jabatan fungsional akademik. Saya sharing saja 23 karya yang saya pakai untuk mengurus guru besar, hampir 60% join publication dengan mahasiswa, sisanya dengan kampus lain. Jadi saya tidak single fighter untuk publikasi. Saya berbagi karena dengan berbagi justru itu mendapatkan perhatian dari publisher. Tulisan yang ditulis sendiri dengan tulisan dengan join bahkan lain kampus itu punya value, dianggap oleh reviewer itu melakukan satu penjaminan mutu penulisan artikel dengan jauh lebih baik karena ada sifatnya kolaborasi. Step berikutnya adalah tentu saja dampaknya kalau jabatan fungsional naik, maka peringkat di klasterisasi akan terhitung. Kalau jabatan fungsional naik, maka poin di akreditasi khususnya di bagian sumber daya manusia juga akan terkena dampaknya. Nah, hanya perlu kita cermati bahwa yang dihitung di dalam akreditasi adalah yang lektor kepala. Sehingga bagaimana caranya supaya Bapak Ibu dosen di UKIP yang masih lektor itu bisa satu gerbong begitu Pak, naik, berangkat bersama, take off menuju lektor kepala, lalu yang sudah lektor kepala benar-benar diberikan vitamin dosis tinggi untuk sampai ke guru besar. Ini bukan hal yang tidak mustahil. Kampus sebelah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, rektornya mencanangkan tahun depan kami target punya 20 guru besar. Apa yang dilakukan? Setiap guru besar diberikan asisten untuk administrasi, jadi proses scan, upload, tapi juga karena butuhnya publikasi diberikan dukungan penuh untuk melakukan publikasi di jurnal-jurnal internasional bereputasi yang membutuhkan biaya untuk misalnya gitu ya, proofread itu kan butuh biaya yang cukup tinggi. Nah itu benar-benar disupport oleh universitas. Itu langkah kita dari UMS. Langkah dari strategi tadi, roadmap tadi Bapak Ibu, saya sampaikan karena kebetulan saya juga asesor BAN PT, bahwa akreditasi yang IAPS 4.0
itu ada hal-hal yang bisa kita siapkan dari tugas akhir mahasiswa. Yang pertama, kalau kita lihat di kriteria pendidikan, untuk melampaui standar nasional pendidikan, ada poin integrasi kegiatan penelitian atau PKM dalam pembelajaran. Isi dari tabel 5B yang ada di LKPS ini adalah semua kegiatan penelitian atau pengabdian masyarakat, tapi melekat di pembelajaran. Jadi di bagian ini sebenarnya tidak tugas akhir, bukan skripsi, tetapi bagian dari mata kuliah. Kami khususnya di Prodi Akuntansi mengawali dengan rencana pembelajaran semester itu kami buat 16 tatap muka kemarin yang periode lalu, itu 2 kan tugas tes ya, tes tengah dan tes akhir, berarti masih 14. 14 itu Bapak Ibu kami pisah. Separuh itu adalah teori, separuh adalah kegiatan turun lapangan pengabdian masyarakat atau penelitian. Jadi tahun lalu sebelum kebijakan Kampus Merdeka, sebenarnya kami sudah mempraktekkan kegiatan implementasi Kampus Merdeka tersebut. Hanya memang namanya bukan Kampus Merdeka. Kami berjudul Integrasi Penelitian Garis Miring Pengabdian Masyarakat. Artinya, mata kuliah ditetapkan dulu. Mata kuliah mana yang akan kita lekati dengan kegiatan riset dan pengabdian masyarakat. Di Prodi Akuntansi kami pilih 5 mata kuliah, Bapak Ibu. 5 mata kuliah intinya program studi. Masing-masing mata kuliah diampu oleh 1 atau 2 dosen. Tetapi kami menggendong semua dosen akuntansi. Saya pakai istilah menggendong begitu Pak Rektor. Menggendong, awalnya begitu. Meskipun dosen akuntansi ada 25, yang mengampu adalah 2 orang, maka 23 sisanya itu kami jadikan dosen pembimbing di kelompok-kelompok mahasiswa. Mendapatkan SK dari pembantu rektor 5. Jadi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat kami buat daftarnya, kelompoknya dibentuk di kelas, kemudian ditunjuk lingkup kegiatan pengabdiannya di mana saja. Setiap semester kami berganti-ganti lokasi, misalnya semester 1 kami fokus pada desa, BUMDes, dan koperasi. Maka mahasiswa mencari di Salatiga dan sekitarnya, tidak harus di Salatiga. Kemudian semester berikutnya kami ruang lingkupnya adalah gereja dan organisasi sosial yang lain, dan organisasi pemerintah, puskesmas, rumah sakit, kemudian kantor sinode, kantor gereja, itu menjadi target integrasi. Semester berikutnya target kami adalah di bidang kafe dan restoran, hotel, guest house, rental kendaraan, rental mobil yang sifatnya UKM. Jadi dalam 1 tahun kami laporkan, kami memiliki 157 untuk 1 program studi saja di akuntansi. Yang saya ceritakan ini akuntansi, Pak. Kalau prodi lain memang belum semua prodi seperti strategi kami. Nah, karena di asesor Ban PT saya cermati ada kesempatan kita mengambil langkah seperti ini, saya usul ke Kaprodi saya, Kaprodi menyampaikan ke Pak Surya sebagai pembantu rektor 5, beliau mengatakan, oke, go, jalan, butuh apa? SK, baik, saya siapkan. Jadi beliau tanda tangan di 157 SK dalam 1 tahun. Maka ending dari kegiatan tersebut adalah launching jurnal pengabdian masyarakat kemarin. Jadi kami pisah dari 157 itu ada yang menjadi buku, ada yang jadi publikasi, ada yang laporan pengabdian masyarakat. Nah ini sekedar contoh, barangkali Bapak Ibu bisa menggunakan hal yang sama. Nah pertanyaannya kalau di era daring, bagaimana pengabdian masyarakatnya? Kami tidak bisa memaksakan turun lapangan secara langsung sekarang, maka kami rubah lagi settingnya. Pengabdian masyarakatnya tidak bisa dilakukan dalam kelompok besar, bahkan pada beberapa mata kuliah kami lakukan ya sifatnya daring, membantu lembaga secara daring, itu bisa dipakai sebagai kegiatan integrasi. Namun jumlahnya tidak sebanyak ketika kita luring pada periode yang lalu. Nah, bagian dari kegiatan ini adalah
tambahan materi perkuliahan, studi kasus, bab, subbab dalam buku ajar, itu kami hasilkan bentuknya produk. Produknya berupa tadi, subbab, studi kasus. Nah, ternyata kan banyak hal yang baru ketika mahasiswa turun lapangan. Misalnya saja mereka melakukan audit di satu puskesmas. Sebenarnya laporan auditnya ini bagian dari laporan pengabdian mahasiswa, tetapi dosen kan juga punya hak mengklaim ini kan kegiatan pengabdian dosen. Jadi untuk Kum Java juga dipakai. Di sisi lain, borang akreditasi juga terisi. Jadi satu kegiatan tadi, 1-2 pulau akan terlampaui. Di bagian 6, ini adalah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa. Jadi di kriteria 4.0, khususnya di penelitian, ada satu tabel yang harus kita isi, judulnya adalah penelitian yang melibatkan mahasiswa. Tuliskan data penelitian yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa pada program studi periode TS-2 sampai TS. Kalau kita lihat, tabel ini mengambil mulai dari nama dosennya, lalu tema-tema penelitian yang sesuai dengan roadmap. Roadmap di sini adalah peta jalan di level fakultas, prodi, fakultas, dan institusi tentu saja. Nah, karena disebutkan nama dosen, maka dosen juga harus punya roadmap yang selaras dengan roadmap-nya prodi, fakultas, dan universitas. Lalu dituliskan nama mahasiswanya dan judul kegiatan serta tahunnya berapa. Nah, pada bagian ini kita bisa melibatkan mahasiswa dari skripsi atau tugas akhirnya. Kita lihat judul kegiatannya itu adalah tugas akhir, perancangan, pengembangan produk atau jasa, atau kegiatan lain yang relevan. Artinya, kalau Bapak Ibu melibatkan mahasiswa untuk tugas akhir ini dengan sangat serius, maka pengisian borang akreditasi juga bisa terbantu dari SK membimbing skripsi kita. Jadi dosen tadi dapat KUM, mahasiswa juga dapat pengalaman melakukan publikasi, sekaligus Bapak Ibu ketika menyusun instrumen, IAPS 4.0, poin ini tidak kosong. Di tabel yang lain ini yang kalau kita punya magister. Kalau punya magister juga sama, nama dosen, tema penelitian yang sesuai dengan roadmap, lalu nama mahasiswanya, lalu judul tesis atau disertasi dan tahun berapa. Nah, yang perlu dicermati adalah mahasiswa itu merupakan bagian dari agenda risetnya dosen. Jadi itu payungnya adalah risetnya dosen. Pengalaman kami menunjukkan bahwa dosen dapat menggunakan joint publication dengan mahasiswa untuk penilaian jabatan fungsional akademik sepanjang sesuai dengan roadmap risetnya dosen. Jadi kata kuncinya adalah dosen harus punya roadmap. Jangan sampai ketika kita menulis publikasi, tema penelitian kita dan tema publikasinya itu terlalu bervariasi. Di tim PAK Jawa Tengah dan tim PAK Pusat, kami sudah melakukan penyamaan persepsi bahwa untuk lolos mengurus jabatan fungsional akademik, maka yang menjadi jurnal syarat khusus adalah jurnal yang menunjukkan bidang keahliannya dosen. Jadi kalau banyak pengusulan guru besar maupun lektor kepala kembali, kadang-kadang yang terjadi adalah memang publikasinya Scopus, memang H-indeksnya tinggi, tetapi kalau yang ditulis itu tidak selaras dengan bidang ilmunya, nah syarat khusus ini menjadi bermasalah. Ya, ini sharingnya semacam itu. Kemudian kita bisa memilih outlet publikasi adalah jurnal yang sudah terakreditasi. Jadi memang untuk mengurus jabatan fungsional akademik, kita harus pandai memilih dan memilah ya, rumah jurnalnya. Bayangkan, kalau setiap tahun kita membimbing 5 mahasiswa. Jadi satu dosen membimbing 5, saya kira kan pasti kita membimbingnya lebih dari itu. Sehingga kalau tugas akhirnya itu jadi publikasi, paling tidak kita punya 5 karya setiap tahun.
dosen sebagai penulis korespondensi atau penulis kedua dengan kum 50%. Maka kalau jurnalnya Sinta 4 saja, kita punya 5 poin. Jadi kita tiap tahun punya 25 poin. Alangkah menyenangkan harta karun ini. Jadi kadang-kadang harta karunnya itu ada di sekitar kita, tapi kita lupa bahwa sekitar kita itu ada emas, permata, berlian, publikasi. Ini kalau kemarin saya tidak melakukan hal ini, maka tidak bisa dalam waktu singkat setelah saya S3, saya punya banyak karya. Jadi saya membuat roadmap-nya, saya punya karya disertasi. Baru mulai itu, Pak Rektor, baru lulus S3 itulah. Saya mulai genjot publikasi dengan tema-tema yang saya banget, gitu, yang menunjukkan minat saya. Setiap kali mahasiswa datang mau minta bimbingan, saya bilang, kamu penelitiannya ini. Jadi saya yang pegang kendali, bukan mahasiswanya. Kalau mau saya bimbing topiknya ini, metodenya eksperimen, nanti saya akan dampingi kamu bikin instrumen, sampai cari data, sampai mengolah data, sampai menjadi karya publikasi, saya dampingi. Dan model pembimbingan kami adalah kelas. Jadi kelas itu artinya tidak satu persatu pada saat proposal, tapi kami jadwalnya itu serentak. Satu program studi hari Rabu jam 2 sampai jam 4 itu adalah jadwal penulisan proposal. Nah, pada saat itu mahasiswa masuk ke ruang-ruang dosen dan kami siapkan kelas ketika masih touring. Bimbingannya bimbingan bersama. Jadi modelnya kayak kalau kita sebut BIMTEK begitulah. Hari ini kita membuat pendahuluan, saya bilang. Sekarang semua tulis kata kuncinya. Kalimat pertama, paragraf 1, tulis tentang ini. Paragraf 2, jadi direction dari saya. Oke, silakan ditulis. Minggu depan sudah ketemu dengan saya, 2 halaman isinya adalah pendahuluan. Datang mahasiswa minggu depan. Di kelas juga, saya baca satu persatu, oke perbaiki ini, jalan lagi minggu kedua. Oke, kita masuk ke penulisan pustaka. Buat subkonsep, konsep subkonsep. Bimbingan lagi seperti itu. Sampai akhirnya selesai proposal. Nah, ketika di sesi berikutnya, yaitu semester setelah proposal atau semester tugas akhir, barulah itu satu persatu mahasiswa. Tapi biasanya saya sudah mentarget, saya punya target publikasi. Jadi semua yang ada di kelas saya siap dianiaya untuk publikasi. Ya, tentu saja tidak penganiayaan yang bagaimana-bagaimana, toh itu tanggung jawab saya untuk mempublikasikan. Saya yang memilihkan jurnalnya, saya yang mengirimkan publikasinya, dan saya yang memoles hasil publikasinya. Memang melelahkan, tetapi saya akhirnya mendapatkan juga bonus ya, tadi publikasinya juga akhirnya bisa lebih banyak. Begitu. Nah, khusus untuk klasterisasi, Bapak Ibu sekalian, yang sering terlewat ini data-data publikasi yang ada di Sinta. Jadi kami mengalami banyak dosen yang tidak update Sintanya, bahkan ada yang belum punya akun Sinta. H-2 kami gerilya. Orang bilang LPM melakukan premanisme gitu, karena saya ngubunginya satu persatu, jam berapa saya kontak, nanti berapa jam lagi saya kontak. Sudah belum Pak, ada masalah apa Pak? Bahkan ada satu dosen hukum yang menjadi staf khusus di kepresidenan, saya japri, kemudian Bapak belum punya akun Sinta. Jadi Bapak tolong online sebentar, kami pandu. Yang memandu langsung kepala bironya. Saya telepon kepala biro. Kepala biro, Pak Kris, namanya Pak Kris Toko, Bapak tolong pandu ini. Pak Theo, staf khusus kepresidenan, untuk punya akun Sinta. Sekarang, saya bilang. Jadi model itu namanya model premanisme, Pak. Kalau nggak gitu, nggak akan ada, Pak, orang-orang aware dengan akun Sinta. Nggak sempat mereka mikir, karena sibuk semua. Nah, kalau dosennya nggak sempat, yang rugi lembaganya. Pak Rektor langsung tepok jidat ini kalau orang bilang, tepok jidat, aduh ini gimana? Dosen UKSW itu tercatat 471. Tapi di akun Sinta tercatat 510. Nah, saya kan bingung, ini dari mana tambahan orang ini? Ternyata data di PDDikti itu diambil mentahnya begitu, Pak Rektor. Akhirnya saya konsultasi ke LDikti, Pak ini data Sintanya nggak benar. Oh, Sinta itu kan ambil dari PDDikti, berarti PDDikti kita bermasalah. Saya minta lagi, Pak Rektor, saya dikasih surat tugas lagi sebagai Satgas untuk
beresin pedidikti. Jadi saya yang kurang kerjaan memang, minta tugas, minta surat tugas. Mungkin aneh gitu ya, orang itu biasanya menghindari tugas. Saya minta, Pak Rektor saya minta surat. Bapak nggak usah kasih saya honor macam-macam, saya minta surat dah. Karena pegangan kerja kita surat tugas. Ya. Kemudian klasterisasi juga, mungkin Pak Pembantu Rektor 3 bisa juga masih ingat, bahwa publikasi dengan mahasiswa itu dihitung di pemeringkatan mahasiswa juga. Di kampus kami, Pak Pembantu Rektor 3 melaunching satu program STARS, dari sistem informasi untuk mahasiswa. Disitulah mahasiswa bisa berinteraksi untuk pengumuman beasiswa maupun untuk mengurus dispensasi mata kuliah. Saya kira suatu saat mungkin Pak Rektor bisa mengundang Pak PR3 untuk sharing pengalaman, karena UKSW ini semula peringkat 300 untuk mahasiswa, terus 129, tahun ini, tahun 2020 ini kami di peringkat 29, jadi kami loncat 100. Itu karena kegigihan Pembantu Rektor 3. Nah, kami di penjaminan mutu sifatnya mendampingi bagaimana membuat SOP, bagaimana membuat manual mutu untuk bidang kemahasiswaan. Tapi eksekusi luar biasa, karena memang butuh ini ya, orang-orang yang mau tangan kotor. Ya, kalau nggak bisa ini ajaib keluar tiba-tiba itu kan nggak bisa. Strategi peningkatan publikasi, pengalaman kami, satu, tugas akhir itu diformat dalam kertas kerja, sehingga perlu ada SK yang menetapkan secara resmi bentuk tugas akhir apa yang diakui oleh institusi. Kemudian juga perlu panduan penulisan tugas akhir yang disahkan juga oleh pimpinan. Kalau di UKSW karena sudah tua ya, UKSW tahun ini genap 8 windu, maka memang tiap fakultas diberi keleluasaan mendesain bentuk dari tugas akhirnya. Nah, yang saya sebagai contoh di sini adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis, karena di dalamnya saya adalah bagian dari tim fakultas juga untuk rancangan-rancangan ini. Dan perlu SOP ujian tugas akhir. Tahun sebelumnya, ketika masih luring, kami tiap bulan melakukan ujian skripsi, atau saat ini kami sebut sebagai ujian TA. Ujian skripsi terjadwal di minggu ketiga di hari Rabu atau Jumat. Itu rutin, jadi setahun itu ada 12 kali yudisium. Kami tidak ingin menghambat mahasiswa dengan masa studi yang panjang, maka setiap bulan ada ujian skripsi dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh fakultas. Kalau S2, jadwalnya dikelola sendiri, artinya tidak harus ikut jadwal di fakultas yang S1. Jadi kami pisahkan S2, S3, bahkan S2 dan S3. Begitu. Ada panitia sendiri yang ditugasi untuk mengurus ujian tugas akhir, dan saat ini karena kita pakai daring, Pak Rektor, ya sifatnya seperti ini, Pak, kita online. Bahkan awalnya sebelum online, yang kami lakukan adalah melakukan review saja. Jadi mahasiswa nggak perlu ujian presentasi, tapi cukup seperti asesor jurnal, Pak, seperti reviewer, cukup submit, lalu dosen memberikan komentar secara tertulis. Itu yang kami lakukan sejak Maret, April, sampai bulan kemarin, tapi bulan ini dekan memutuskan ada audiensi dalam bentuk paparan, tapi dilakukan berbasis Zoom, begitu Pak. Seperti inilah format tugas akhir kami, diawali dengan pernyataan keaslian TA, ada pengesahan, kata pengantar, kan sebenarnya nggak ada beda kan, tapi bedanya di bagian setelah abstrak. Kami langsung ke pendahuluan yang isinya hanya 2-3 halaman. Jadi overall tugas akhir ini maksimal 20-25 halaman. Karena kalau kita upload di jurnal, itu kan batas halamannya kan 20-25 halaman. Literatur review, metode, hasil, dan pembahasan, lalu simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran, serta daftar pustaka dan lampiran. Jadi yang depan itu sama, nggak ada bedanya. Ya, ini contohnya, contoh pernyataan keaslian tugas akhir. Jadi ada pernyataan dengan kop fakultas, dengan tanda tangan dan mahasiswa di atas meterai. Nah, kami membuat ini, Pak, membuat penawaran
kalau ini mau dipublikasikan, maka harus ada satu pernyataan lagi, adalah pernyataan bahwa karya tugas akhirnya akan dipublikasikan. Sehingga tidak masuk di perpustakaan sebagai file utuh TA. Hanya masuk sebagai masuk repositoris abstraknya saja. Sehingga tidak mempengaruhi saat pengecekan plagiarisme. Nah, ini contoh halaman pengesahan yang berikutnya, yaitu ada judul. Nah, kami mengatur fontnya berapa, size-nya, kemudian spasi berapa, kemudian nama pembimbing ditulis lengkap, kemudian fakultasnya dan tahunnya. Lalu lembar pengesahan berikutnya yang ada tanda tangan Kaprodi dan ada tanggal lulus ujiannya. Nah, bagian ini dipakai oleh dosen untuk mengurus jabatan fungsional akademik. Jadi berkas ini dipakai. Saya izin sambil minum ya, Pak ya. Saya belum ngopi, jadi ini tadi beliin asisten saya kopi, belum sempat minum. Maaf, kami tidak bisa menyediakan kopi nih. Santai, Pak. Ini sudah biasa. Soalnya dari pagi itu tadi ngomong terus, jadi saya harus sejenak. Tapi ini monggo loh Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan kita boleh langsung diskusi ya Pak Christian ya. Atau saya selesaikan dulu karena cukup banyak materinya. Kalau ada yang mau ditanggapi dari bagian ini saya persilahkan. Jadi saya tampilkan saja ini contoh abstraknya. Jadi persis seperti jurnal, abstrak bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian ucapan terima kasih ini seperti skripsi pada umumnya. Kemudian, nah ini sistematikanya Bapak Ibu. Kalau kita lihat halamannya kan nggak terlalu banyak. Nah, karya ini sudah diterima hari yang lalu, 1 hari yang lalu, kemarin begitu, di satu jurnal Sinta 3. Karya yang lain, bimbingan saya ada di Sinta 2, ada yang jurnal internasional, ada yang Scopus, ya tergantung saya yang sempatnya moles-moles yang mana Pak. Kadang-kadang ya kayak orang kurang kerjaan aja, turah-turah energi gitu ya. Tapi saya ambil sesi pagi, jadi sesi subuh itu untuk urusan tulis-menulis begitu. Nah, selanjutnya ya, ini hiburan bagi saya Pak. Nulis itu menyenangkan. Saya selalu bilang ke anak-anak, nggak boleh ada pikiran nulis itu susah. Nulis itu sesuatu yang menyenangkan. Kamu akan baik-baik saja dengan menulis. Jadi ini mantra, saya bilang itu. Ucapkan mantra ini, biar kamu selesai. Ya, saya kasih ini ya supaya semangatnya tinggi gitu. Karena kadang-kadang anak-anak itu nulis terus hilang, Mbak. Hilang, nggak datang. Tahu-tahu orang tuanya yang datang menanyakan anak saya bagaimana gitu. Nah, semenjak tugas akhir ini kami pola dengan cara seperti ini, maka tingkat kecepatan lulusan itu meningkat. Karena tidak ada yang menghambat harus sekian halaman ya. Lalu teorinya harus panjang, harus 100 halaman. Kemudian kalau nggak berbobot, maksudnya nggak tebal, itu bukan tulisan yang mantap gitu. Enggak, kami rubah konsep itu. Kita harus concise, harus lean, harus sesuai dengan apa yang dimaui sebagai output dan outcome. Keuntungannya di sini adalah kalau publikasi ini kita pakai sebagai format, maka Pak Rektor dan para pimpinan langsung dapat outputnya. Kalau outputnya ini dipublikasikan di sini, maka Pak Rektor dan pimpinan akan langsung dapat outcome. Jumlah citasi. Nah, dampaknya di situ. Tapi kalau kita masih mempertahankan pola yang lama, mahasiswa pasti nulisnya panjang, lama, dosen bacanya lama, plus kemiripan dari satu tulisan ke tulisan yang lain tinggi gitu. Nanti mohon Pak Roger juga bisa bersharing. Kami mengalami Pak fase-fase mahasiswa duplikasi plagiat. Kami pernah mengalami. Ada satu ujian skripsi begitu, ujian tugas akhir. Salah satu dosen kami itu curiga, ini kok kayaknya kalimatnya saya nggak asing ya. Ternyata itu kalimat beliau saat publikasi di jurnal. Mahasiswa ambil begitu saja, ambil plek, karena waktu itu belum ada pengecekan plagiasi. Ternyata betul dicocokkan itu kata per kata sama. Nah, dia sama dengan karya dosen yang mengujinya. Habis sudah. Akhirnya disidang Pak mahasiswanya, kemudian harus mengulang lagi tugas akhirnya. Tapi ya tidak semata-mata salah mahasiswanya, bisa jadi karena memang kita tidak mengatur hal tersebut.
Waktu itu juga belum ada software yang bisa mengecek plagiarisme. Kata pengantar masih sama. Ini baru lulus anaknya. Nah, ini SK yang dipakai sebagai acuan untuk pengesahan bahwa tugas akhir bisa dibuat dalam format jurnal. Jadi supaya legal, monggo Bapak Ibu pimpinan, apakah mau di SK Rektor atau di SK Fakultas, karena kebetulan di tempat kami Pak Rektor memberi keleluasaan tiap fakultas untuk bisa memutuskan bentuknya sepanjang targetnya outcome terpenuhi. Pasal 1 di dalam ketentuan umum adalah tugas akhir adalah sintesis berbagai materi yang dipelajari selama perkuliahan yang menunjukkan kompetensi sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi. Nah, kedua, kegiatan magang. Jadi yang namanya tugas akhir itu, Bapak Ibu, itu tidak hanya skripsi, tapi juga bisa hasil dari magang. Nah, kami juga ada mata kuliah yang namanya mata kuliah call for paper. Mungkin ini satu-satunya di Indonesia. Kami membuka mata kuliah call for paper bagi mahasiswa yang ingin mengikuti konferensi dengan menulis artikel. Nah, mata kuliah call for paper ini diberi SKS. Kalau mahasiswanya punya karya kemudian dipublish ke satu jurnal atau konferensi, maka SKS-nya terpenuhi. Itu tidak menggantikan tugas akhirnya. Jadi ada satu mahasiswa yang karena senang nulis, Pak, 1 tahun itu dia bisa menulis 2. Yang satu untuk pemenuhan call for paper, yang satu untuk tugas akhirnya. Termasuk anak saya. Jadi anak saya yang ya bukan karena wah ini mentang-mentang ibunya dosen begitu ya. Kebetulan dia punya skill menulis. 1 dia ikut call for paper di bidang pengabdian masyarakat. 1 ikut di jurnal internasional waktu di Labuan Bajo dan dapat best presenter. Kemudian dia masih nulis tugas akhir lagi untuk jurnal Sinta 2. Jadi mahasiswa S1 sebenarnya mampu, asal kita juga serius di dalam mendampingi. Pasal berikutnya berkaitan dengan sifat tugas akhir. Nah, yang unik lagi nih Pak, tugas akhir di tempat kita itu bisa individu, bisa kelompok. Sekarang kan merdeka, jadi kan nggak apa-apa. Tugas kelompok artinya gimana? Ya skripsinya itu ditulis 2 orang. Karena kan publikasi bisa berdua. Jadi waktu presentasi berdua. Nah, cara mereka mengerjakan ya silakan diatur sendiri. TA yang dikerjakan kelompok maksimal 2 mahasiswa, anggota kelompok diusulkan oleh mahasiswa, disetujui oleh pembimbing, ya dengan masa perhatian, masa studi, capaian, minat, begitu. Kemudian output yang kelompok itu minimal adalah proceeding ber-ISBN pada konferensi ARAS nasional dengan melampirkan acceptance of letter. Jadi ya terobosan ini yang kami lakukan. Nah, TA dalam tindak lanjutnya kegiatan magang ini juga bisa dilakukan individu maupun kelompok. Pembimbing magang sekaligus pembimbing tugas akhirnya. Jadi dosennya nggak ganti-ganti, Pak. Repot kalau ganti dosen. Kita bisa rombak-rombak itu isi tugas akhir kalau gonta-ganti. Kalau tugas akhir yang ditulis itu mau dilanjutkan ya, itu ya boleh, tapi ini pengembangan. Jadi artinya magang sendiri, tugas akhir sendiri. Boleh pengembangan dari magang. Tapi laporannya nanti disertakan sebagai lampiran supaya terlihat ada pengembangannya. Perbedaan TA dan laporan magang adalah dalam hal kedalaman pembahasan, permasalahan dan persoalan penelitian, serta penggunaan metode analisis data. Kemudian bentuk laporan TA, ini yang saya sampaikan tadi, bentuknya berupa kertas kerja dan publikasi pada jurnal atau proceeding, dan evaluasinya dapat dilakukan di forum ujian sarjana yang diselenggarakan oleh fakultas maupun di forum seminar atau call for paper. Artinya begini, kalau mahasiswa sudah punya karya tugas akhir, dipublikasikan di satu jurnal, anak ini nggak perlu ujian skripsi, nggak perlu ujian TA. Tapi kalau mau ujian TA juga diberi kesempatan. Kalau ujian TA-nya sudah bisa di waive begitu ya, tanpa ujian, maka dia tinggal dapat nilai. Nah, sehingga kalau kita lihat di penilaian, ujian terbuka
tergantung pembimbing, mau ujian terbuka atau tertutup. Waktu itu kan kami masih luring. Ya. Kemudian kalau dipublikasikan di jurnal terakreditasi, langsung nilainya terkonversi jadi A, nggak perlu ujian. Kalau jurnalnya tidak terakreditasi, poinnya jadi AB. Kalau call for paper yang hasilnya proceeding, poinnya AB. Nah, kalau saya nggak mau AB, ya udah ujian tugas akhir. Jadi yang kalau mau dapat A ya syaratnya itu aja. Dan syarat yang lain, kalau publikasi wajib mencantumkan afiliasi FEB UKSW. Ini dampaknya ke klasterisasi. Karena Sinta mengambil dari email Bapak Ibu. Maka perlu sekali kita membuat satu alamat email yang ada institusinya. Karena itu ditarik, dihitung sebagai poin dari Sinta. Media publikasi ditentukan oleh dosen pembimbing, lalu dinyatakan lulus adalah tanggal terdekat di ujian terbuka setelah tanggal penerimaan papernya. Nah, tradisi di tempat kami, kalau ujian tugas akhir kan tadi ya 1 hari penuh, maka mahasiswa yang sudah publikasi ini kami beri satu forum begitu, forum yudisium yang bersamaan dengan yudisiumnya tugas akhir. Jadi ada semacam simbolis begitu pengumuman kelulusan di satu forum ujian tugas akhir, termasuk di dalamnya teman-teman mahasiswa yang lolos begitu. Lolos untuk publikasi. Nah, yang lainnya penutup. Nah, ini lalu tanda tangan oleh dekan. Bagaimana tingkat kemiripan? Kalau ada pertanyaan. Kalau kita lihat di pedoman operasional penilaian PAK yang 2019 yang masih berlaku sampai akhir tahun, dinyatakan bahwa uji kemiripannya itu 25%. Namun, tentu saja sambil melihat komponen dari kemiripan tersebut. Artinya tidak langsung 25% pukul rata, enggak. Kalau dia mengambil dari undang-undang atau mengambil dari ayat-ayat tertentu, begitu yang nggak bisa diganti-ganti, ya nggak apa-apa. Kalau memang harus 25%, kami masih toleran. Nah, tapi di UKSW sendiri, di FEB, kami menetapkan lagi yaitu 15%. Meskipun acuan PAK seperti itu, kami lebih tinggi. Tujuannya apa? Kalau dipublikasi lebih aman lah, begitu, tidak ada kemiripan yang tinggi. Dan pengecekannya dengan software Turnitin. Ini contoh lembar revisinya. Jadi karena kemarin itu sifatnya daring, tidak ada ujian presentasi, maka kami menggunakan lembar revisi model reviewer begitu dengan nama dan NIM-nya. Pokok-pokok yang direvisi, kita diminta memilih adakah minor, mayor, atau tanpa revisi, lalu revisinya dituliskan di lembar ini. Baru tanda tangan reviewernya yang dilakukan secara online juga, tapi yang berhak memberikan tanda tangan adalah dosen setelah ini direvisi oleh mahasiswa. Jadi ini di-share Pak lewat Google Drive, kemudian dosen tinggal download lalu ngetik di sini. Semuanya online. Ini adalah rubrik penilaian pembimbing, ujian tugas akhir melalui jalur review. Nah, di bagian ini baru dosen pembimbingnya memberi nilai. Dan proporsi dosen pembimbing adalah 60%. Nilai A itu 80 ke atas, AB 75 sampai 79,9 dan seterusnya. Lagi setelah ini rubrik penilaian reviewer. Kalau tadi pembimbing ini yang reviewer. Reviewernya ada 2, jadi pengujinya 3. Dosennya reviewer 1, reviewer 2. Poin penilaiannya cuma ada 3. Yaitu research gap-nya sudah jelas dalam penilaian atau belum. Lalu kita nilai. Pemilihan desain atau metodenya sudah tepat diuraikan dengan baik atau belum. Kemudian analisis dilakukan secara baik dan interpretasinya akurat. Udah, kami hanya pilih 3 poin. Ya, baru tanda tangan para reviewernya. Nilainya juga skornya C itu 60 sampai 64,9 dan A itu 80 sampai 100. Nah, sehingga kalau kita bisa simpulkan, strategi penyelesaian TA yang cepat dan berdampak tadi 2-3 pulau terlampaui, itu kami awali dengan kuliah RTA, itu dibimbing oleh 1 dosen, kami cuma hanya 1 saja, tidak ada pembimbing 1 dan pembimbing 2, yang Javanya minimal AA. Jadi begitu dapat
Asn ahli diberi wewenang untuk membimbing mahasiswa. Topik yang ditulis oleh mahasiswa adalah topiknya dosen, yang sesuai dengan roadmap-nya dosen. Kemudian RTA atau rancangan tugas akhir, output-nya adalah proposal. Ujian RTA-nya dilakukan melalui review naskah. Sebelumnya kalau luring ya ujian biasa, ujian presentasi seperti itu 30 menit satu mahasiswa. Baru diterbitkan SK di semester berikutnya. Setelah terbit SK pembimbing, ada proses pembimbingan. Kalau dia melalui jalur publikasi tidak perlu ujian, kalau dia harus tidak melalui jalur publikasi, berarti dia harus melalui ujian tugas akhir. Nah, demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada tanggapan nanti kalau memang diperlukan sharing Turnitin, ini saya siapkan sebentar, ada PowerPoint-nya, tapi sifatnya memang teknis. Sifatnya memang teknis begitu. Mungkin itu dulu Pak Christian, nanti kita sambung lagi kalau ada yang diperlukan. Ya, saya kembalikan ke Pak Christian. Ya, baik. Terima kasih kepada Prof. Intias Utami yang telah memberikan banyak sekali materi kepada kami semua yang telah hadir di media Zoom pada siang hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab ataupun diskusi pada siang hari ini, saya ucapkan selamat datang kepada Wakil Rektor 1 bagian akademik, Bapak Ricky De Montang, dan juga kepada seluruh dekan dan kaprodi, dan kepada Ketua LPMI dan LPPM Universitas Kristen Papua, serta kepada seluruh dosen yang telah bergabung di siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab ataupun diskusi mengenai materi yang telah dipaparkan oleh Prof. Intias pada siang hari ini, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu bertanya langsung kepada Prof. Intias terkait materi yang telah dipaparkan pada siang hari ini. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun diskusi, saya persilakan. Pak Christian, izin dari saya. Izin Prof, ada beberapa hal yang ingin saya sharing. Yang pertama menyangkut tugas akhir dan pemeriksaan plagiat. Sesuai yang tadi Prof sudah sampaikan, mungkin saya juga akan mencoba sharing apa yang kami lakukan, terlebih khusus saya lakukan dalam proses pemeriksaan tugas akhirnya mahasiswa. Nah, ada beberapa hal yang memang saya terkendala dalam menentukan persentase untuk berapa persen yang harus saya luluskan dari hasil pemeriksaan plagiat. Dasar berpikir saya waktu awal pertama kali saya melakukan pemeriksaan adalah mencari jangan sampai mahasiswa yang sementara melakukan tugas akhir tulisannya adalah mengambil tulisan orang lain atau hasil penelitian orang lain untuk dijadikan sebagai tugas akhir mahasiswa tersebut. Sehingga itu yang menjadi dasar saya untuk melakukan proses pemeriksaan plagiat. Nah, kalau sampai pada dia punya hubungan, itu waktu masih dari skripsi, kami masih menulis skripsi, sampai pada sekarang yang sudah mulai mencoba untuk pada penulisan tugas akhir. Kenapa saya katakan bahwa saya sendiri tidak bisa melakukan menentukan besaran persentasinya, saya lebih banyak mengacu pada hasil penelitiannya, karena di skripsi maupun tugas akhir kami, masih banyak tinjauan pustaka yang mahasiswa melakukan sistem mengutip dari penelitian-penelitian yang ada, definisi-definisi yang ada. Sehingga secara tidak langsung bahwa tinjauan pustaka ini akan meningkatkan jumlah persentase daripada tugas akhir tersebut. Nah, pemahaman saya adalah ketika tulisan tersebut mau dijurnalkan, artinya pada jurnal
lebih banyak tidak menghadirkan tinjauan pustaka, artinya hanya penelitian-penelitian yang terdahulu yang kita pakai untuk menguatkan apa yang menjadi penelitian-penelitian yang sementara kita lakukan. Sehingga dia tidak masuk sebagai topik khusus. Mungkin saya dari pihak eksakta, artinya dari perikanan, di penelitian kami atau di jurnal yang sering kami menulis, itu tidak ada yang namanya tinjauan pustaka. Tetapi dasar-dasar penelitian yang ada yang untuk menguatkan kita punya penelitian itu kami masukkan di hasil dan pembahasan atau ada pada bagian pendahuluan seperti itu. Sehingga saya menganggap bahwa di bab 2 kalau pada skripsi maupun tugas akhir itu adalah sisi di mana yang akan menunjang tingkat plagiasinya itu sangat tinggi gitu. Nah, itu proses yang saya lakukan sehingga ketika dalam pemeriksaan, ketika umpama saya dapati mahasiswa di kami punya plagiatnya tinggi, saya mencoba untuk hanya mengambil dia punya hasil dan pembahasannya sendiri untuk saya coba bedah di situ. Di scan lagi sendiri. Apakah hasil dan pembahasan yang dia tulis itu dia mengambil punya orang secara mentah-mentah, ataukah lebih banyak dia copy paste seperti itu, ataukah memang ini hasil penelitiannya yang sementara dia kembangkan yang dia bahas di dalam penulisan ini. Memang ketika dalam proses, ketika mahasiswa datang konsultasi, sering kali saya jelaskan bahwa ketika mengutip penelitian-penelitian orang, bisa juga kita melakukan teknik parafrase, artinya kita mengkalimatkan tanpa menghilangkan inti dari kalimat tersebut dan harus tetap menampilkan dia punya sumber dari mana kita mendapatkan ide tersebut atau topik tersebut sehingga kita bisa mengakui apa yang menjadi tulisan orang tersebut dalam penelitian yang kita lakukan. Mungkin hal yang pertama yang ingin saya sharingkan dari sisi itu dulu, Prof, untuk teknis pemeriksaan plagiat berdasarkan sistematika yang kami punya seperti itu, Prof. Mohon petunjuknya, Prof. Ya. Boleh tahu, Pak, cara pengecekannya menggunakan software apa kemarin? Jadi saya pakai dua sih, Prof. Jadi yang pertama saya menggunakan plagiarisme checker dulu. Kemudian kalau memang saya masih ragu, saya akan upload masuk ke dalam Turnitin. Kebetulan saya juga berlangganan Turnitin seperti itu sih, Prof. Dan itu sudah menjadi syarat tertulis ya, Pak ya? Sudah ada SK keputusannya begitu? Atau baru attachment? Kalau kami, syarat secara tertulis belum ada, tetapi itu sudah menjadi satu kewajiban, sudah dirapatkan di tingkat pimpinan. Tapi secara tertulis berapa persentase yang menjadi penetapan atau seperti apa yang harus kami lakukan itu masih sementara digodok seperti itu, Pak, Ibu. Tapi yang mau dibilang bahwa yang kami lakukan sekarang, artinya yang saya lakukan adalah kami mau mencoba untuk bahwa mahasiswa punya hasil penelitian ini, betul-betul dia punya hasil penelitian sendiri, bukan dia mengambil penelitian orang yang sudah terpublikasi untuk dijadikan sebagai penelitiannya. Itu hal yang pertama. Sedikit lagi, Prof, ada satu yang saya lupa berhubungan dengan plagiarisme ini. Nah, ada beberapa hal yang saya dapati kendala, misalnya ada mahasiswa yang dia mengutip dari manual book, umpama. Dari manual book yang tidak teronline-kan. Nah, ini kan agak susah untuk kita mau hanya melihat dari sisi persentasinya. Itu akan sangat kecil ketika dia belum teronline-kan. Ketika kita hanya mengacu pada jumlah persentasi, maka kita tidak akan terdeteksi bahwa ini mahasiswa ini dia ambil dari manual book. Kenapa saya bilang saya tidak bisa mendeteksi itu? Karena bukan bidang saya. Umpama penelitian orang teknik mesin, contoh, saya kasih contoh dari teknik mesin, dia ambil utuh manual book dari suatu perusahaan yang dia salin mentah-mentah, umpama
masuk ke dalam dia punya penelitiannya. Nah, manual book ini belum terpublikasi di internet. Akhirnya ketika saya periksa, mau menggunakan software apapun, itu pasti tidak akan terdeteksi. Tetapi kalau itu dilihat oleh pembimbingnya langsung, mungkin itu akan bisa bisa terpahami langsung bahwa ini konsep bahasa ini adalah bahasa manual book yang ada di perusahaan ini yang mungkin juga pernah dia baca dan lain-lain seperti itu. Mohon petunjuknya sih, Prof. Iya. Kalau ini Pak, ketentuan-ketentuan tadi ya, bahwa cara penulisan tugas akhir itu apakah diatur Pak panduan tata tulisnya? Kalau pedomannya ada, Prof. Ada ya, cara penulisan ada, hanya ketentuan prosentase tadi yang ini ya, Bapak tidak cantumkan secara langsung begitu ya? Iya, untuk ketentuan-ketentuan itu ya belum ada, Prof. Artinya kalau saya melihat dari pengalamannya yang UKSW punya, atau kalau mau disampaikan bahwa penulisan kita mau langsung pada penulisan tugas akhir yang mau langsung dipublikasikan, memang benar kami harus lakukan sesuai dengan format. Artinya ketika nanti kita mau tulis masuk ke jurnal mana, artinya gaya selingkungnya tinggal kita ikut, tidak merubah banyak model. Kita hanya mengikuti gaya selingkung dari jurnal yang sudah ada seperti itu. Tetapi pada intinya yang kami ingin dapat gambaran adalah, Prof, bagaimana ini untuk persoalan di bab 2 sebenarnya ini. Ketika kalau kami mau periksa kan kalau namanya bicara bab ini, kalau selama itu masih dianggap umpama contoh kalau di manajemen mungkin berbicara kinerja, nah itu akan banyak model kinerja, definisi kinerja. Nah itu ketika mau diperiksa itu akan terkoneksi dengan sekian banyak yang ada di internet. Artinya kalau dia dalam bentuk jurnal itu sudah lebih lain lagi formatnya, mungkin seperti itu sih, Prof, lebih mengacu pada hasil penelitian siapa yang langsung disampaikan di dalam penulisannya seperti itu. Ya Pak. Terima kasih Pak sudah memberi gambaran ke saya begitu bagaimana perkembangan teman-teman yang ada di sana. Pak Roger dan Bapak Ibu, ini contoh satu silabus ya yang ada di tempat kami untuk mata kuliah rancangan tugas akhir. Di dalam silabus ini kami putuskan ini kelas bersama yang tadi saya sampaikan. Di pertemuan pertama itu ada penjelasan dari koordinator mengenai penjelasan aturan, SOP, kemudian panduan tata tulis, begitu ya. Kemudian ada mata kuliah research gap, jadi kita mengajarkan bagaimana merumuskan suatu research gap. Kemudian kita melakukan ada expo ini tahun kemarin itu kami membuat lomba internal, lomba proposal. Jadi ini untuk bagian dari kita mengisi prestasi akademik mahasiswa begitu Pak Roger dan Pak Rektor. Mungkin bisa diadopsi juga teman-teman. Kadang-kadang kan kita sulit ya mengisi borang akreditasi yang berkaitan sama prestasi mahasiswa. Nah, karena sulit, maka kami memiliki satu inisiasi, kita lombakan saja meskipun levelnya internal. Yang dilombakan ini proposal tahun semester lalu, tapi dilaksanakan di semester berikutnya, maka masih masuk di rancangan kegiatan semester berjalan. Lalu ada kuliah umum yang reference management tadi, Pak Roger, yang dikhawatirkan tadi kan bagaimana tingkat kesamaannya, begitu ya. Itu kami mengajarkan bagaimana menggunakan Mendeley, bagaimana melakukan formatting, satu naskah, cara mengutip, begitu ya, itu kami ajarkan, parafrase, kemudian bagaimana melakukan pengecekan plagiasi, itu masuk di bagian silabus mata kuliah. Kemudian berikutnya sifatnya workshop atau BIMTEK tadi, bimbingan penyusunan proposal tugas akhir bersama dosen pembimbing masing-masing. Nah, di tempat kami, perkuliahan yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing dosen terekam dalam buku Kabita. Kabita itu kartu bimbingan tugas akhir. Tahun lalu masih offline, masih bentuknya hard copy. Tahun ini, semester ini kami sudah lakukan berbasis
online. Jadi kami tinggal ngisi di sistem begitu. Yang lainnya aturan-aturan ini ya, aturan-aturan main lah, dress code, kemudian pelanggaran etika akademik. Nah, lalu ada tanggal-tanggalnya kami harus mengumpulkan. Yang disampaikan Bapak tadi kami wadahi di sini, Pak. Jadi penjelasan umum dijelaskan dulu definisi apa yang dimaksud dengan RTA. Jadi RTA yang dimaksudkan di dalam mata kuliah ini adalah workshop yang dilakukan secara rutin dengan tujuan melakukan joint research antara dosen pembimbing dan mahasiswa. Mahasiswa wajib hadir dalam rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan mata kuliah. Mahasiswa wajib mengisi buku kartu bimbingan tugas akhir. Kemudian outputnya adalah proposal yang berisi pendahuluan, literatur review, metode, dan daftar pustaka. Lalu mengikuti panduan tugas akhir. Lalu ada pendaftaran. Nah, kami menetapkan bahwa minimal bimbingan 8 kali. Nah, kemudian yang dilakukan Pak Roger ini ada di poin 2, Pak. Melakukan pengecekan plagiasi oleh pembimbing masing-masing. Jadi di tempat kami yang punya tanggung jawab pembimbingnya, bukan satu orang, Pak. Karena saya yakin berat sekali kalau Bapak harus mengecek satu persatu, satu universitas lagi ya. Itu, wah luar biasa, pasti merepotkan sekali. Dan melalui layanan deteksi yang disediakan perpustakaan. Jadi Turnitin di tempat kami terpusat di perpustakaan, dan di admin fakultas juga ada 2 akun, kita bisa bergantian menggunakannya. Nah, di akuntansi sendiri, kalau 15% tadi sebenarnya aturan jurnal di ekonomi dan bisnis, tapi di akuntansi agak lunak sedikit, 20%, Pak. 20%, kalau di dalam pendaftaran ujian proposal itu lebih dari 20% secara global, yang tadi Pak, global itu artinya di bagian akhir itu ya Pak ya, itu kami batasi 20%. Apabila sudah kurang atau sama dengan 20%, baru mahasiswa berhak mendaftar ujian. Nah, pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana kalau literatur review-nya itu jumlah katanya itu berjajar kan dihitung 1, Pak, itu ya. 3 kata, Turnitin itu kan gitu, 3 kata berjajar, sama, itu dihitung plagiasi. Nah, kita tidak serta-merta langsung memutuskan itu plagiarisme, tapi juga melihat rinciannya, Pak Roger. Jadi itu tugas dosen memastikan bahwa mahasiswanya tidak melakukan penulisan yang berisiko pada kemiripan. Misalnya, Pak, kalau definisi kinerja tadi ya, definisi kinerja menurut si A adalah seperti ini. Setiap mahasiswa menuliskan hal yang sama, pasti terkena pengecekan plagiasi. Kalau itu memang harus diparafrase. Jadi itu harus ditulis ulang. Namun kalau definisinya itu berkaitan dengan ayat-ayat Alkitab untuk teman-teman teologi misalnya ya, atau berkaitan dengan pasal di undang-undang, undang-undang desa misalnya, itu kan tidak bisa dirubah, Pak. Itu kami mentolerir. Jadi walaupun besarannya 20%, tetapi di dalamnya karena komponen yang paling banyak adalah regulasi atau undang-undang, terutama ini teman-teman fakultas hukum, maka kita toleran untuk hal tersebut. Nah, kemudian kalau tadi pertanyaannya adalah, bagaimana kalau tugas akhir ini kami publikasikan supaya kemiripannya tidak tinggi, bagaimana? Kemiripan yang tinggi itu disebabkan karena mungkin saya tidak tahu apakah perpustakaan di sana merangkum semua tugas akhir. Kalau di tempat kami opsional. Kalau mau dipublikasikan, maka tidak dicantumkan di repositorinya kampus. Cukup abstraknya saja, Pak Roger. Yang dicantumkan di perpustakaan cukup abstraknya saja. Barangkali kalau ada Bapak Ibu yang memegang database perpustakaan kan bisa mengatur begitu. Repositori yang dilaporkan hanyalah judul dan abstrak yang ada di tugas akhirnya. Nah, sisanya kami olah. Untuk kami publish, biasanya pengalaman kami ketika kita sudah menulisnya format jurnal, tinggal menyesuaikan gaya selingkung ya Pak Roger tadi ya. Mungkin ada yang pakai apa style, ada yang pakai Harvard, ada yang template-nya berubah. Tetapi pengesahan itu suatu tugas akhir itu menggunakan formatnya fakultas Pak dan program studi. Saya share sebentar panduan tugas akhirnya. Bentar, di mana ya? Oke, sebentar.
Ini nampak nggak, Pak Roger? Yang tulisannya panduan tugas akhir nampak nggak? Nampak, Bu. Nampak ya. Jadi ini panduan tugas tata tulisnya. Disinilah kami menjelaskan poin-poin kedudukan tugas akhir, tanggung jawab mahasiswa, tanggung jawab pembimbing, sistematika, lalu tahapan penulisan, diseminasi tugas akhir, unsur-unsur tugas akhir, lalu manajemen pustaka, teknis penyajian, dan plagiarisme, serta tipe-tipe plagiarisme. Nah, yang tadi dikhawatirkan kan ketika kita ini ya Pak ya, menulis bab 2 begitu kan, atau menulis teori. Yang kami lakukan adalah ketika mahasiswa itu menulis literatur review atau teori, ini memang dosen harus mencermati, Pak. Kami menggunakan APA, 6th edition, kemudian cara mengutip juga kami tuliskan. Kemudian satu hal yang menjadi komitmen kami adalah jurnal yang diacu adalah jurnal yang minimal terakreditasi. Jadi semaksimal mungkin itu jurnal yang bersinta. Supaya kami kalau publikasi kan tidak merubah terlalu banyak. Lalu cara menuliskan referensi di dalam daftar pustaka harus menggunakan Mendeley. Ini harus, tidak boleh ditawar. Nah, dengan adanya penggunaan Mendeley atau reference management yang otomatis, ini sudah membantu kita para dosen untuk lanjut ke jenjang berikutnya, submit ke jurnal publikasinya. Kalau tugas akhir yang banyak literatur review itu mengkhawatirkan kita ada kemiripan, maka tanggung jawab kita adalah memastikan cara penulisan tugas akhirnya itu aman. Jadi benar-benar kita seperti submit jurnal. Sejak menulis, settingnya sudah ini mau submit jurnal. Sehingga parafrasenya betul-betul kita perhatikan. Jadi tidak perlu 2 kali proses begitu Pak Roger maksudnya. Kan kalau kita tulis panjang, baru kita reformat, kan bisa dipotong-potong. Nah, itu kan makan waktu lagi, Pak Roger. Sehingga kami potong, tradisinya adalah potong kompas untuk ketika nulis tugas akhir, sifatnya seolah-olah memang kita siap untuk publish. Karena sebelum tugas akhir, teman-teman dosen dan mahasiswa punya kesempatan mengikuti conference atau mengikuti atau submit jurnal. Begitu, Pak Roger. Ada tanggapan, Pak? Ibu, Prof mau tanya, berarti untuk yang sistem yang dimainkan di UKSW, untuk dia punya penulisan di bagian bab 2-nya itu bagaimana, Bu? Apakah itu hanya langsung mengisi tentang kajian-kajian atau teori-teori yang memang hanya menguatkan saja, jadi tidak harus berlembar-lembar untuk dia punya kajiannya, ataukah yang seperti apa formatnya, sehingga ketika dalam memparafrasekan hanya ada bagian-bagian tertentu saja untuk menguatkan penelitian-penelitian yang sementara dilakukan, sehingga ketika mau memindahkan dia ke jurnal itu sudah tidak banyak, Bro. Betul, Pak. Jadi tulis tugas akhir bentuknya sudah seperti jurnal. Sebentar, saya tunjukkan ya, Pak ya. Saya cari contohnya sebentar. Saya cari contoh, saya share screen lagi. Oke. Ini tulisan mahasiswa akuntansi, bukan bimbingan saya, supaya nanti seolah-olah kok semua bimbingan saya yang saya pakai. Yang jelas saya yang menguji, begitu. Mulai dari judul, seperti tadi, Pak. Nah, ini kebetulan Mas David yang membimbing. Nah, terus ada ini, Pak. Ada penjelasan ini. Ini nampak nggak, Pak? Nampak ya? Nampak, Bu. Nampak. Ada kalimat penjelasan untuk karya tidak diunggah dalam aplikasi repositorinya perpustakaan dan portal Garuda. Jadi dosen beserta mahasiswa itu menyatakan tidak mengizinkan di repositori karena mau ditulis ulang dalam keperluan publikasi jurnal. Ya, meskipun demikian, ini tanda tangan dosen dan Kaprodi. Ini untuk antisipasi kita pelanggaran etika ilmiah, Pak. Nah, saya masuk ke bab 2, Pak. Sebentar. Nah, ini bab 1-nya, tidak ada kata bab sebenarnya. Jadi, tugas akhir ini tidak menggunakan subjudul bab, itu enggak ada. Langsung seperti jurnal kan, Pak ya? Ada judul, ya, ada email. Langsung ke sesi pendahuluan. Sudah pendahuluan, maka lanjut ke tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini
nggak banyak, Pak. Lihat, pendek-pendek kan? Hipotesis, selesai. Ya. Metode, definisi operasional, selesai. 10 halaman, Pak, ini metode. Masuk ke hasil dan pembahasan, selesai di 20 halaman. Nggak nyampe ini malahan, 16 halaman. Nah, 17 halaman sampai di hasil dan pembahasan, lalu masuk ke daftar pustaka. Demikian Pak Roger, jadi saya kasih contoh yang lain deh, itu yang satu. Mungkin ada tanggapan dulu kalau seperti itu, karena ini memudahkan kita juga Pak, cepat kita membacanya dan tidak perlu membuang kata-kata. Kalau dibuat reformat banyak ya, misalnya kita mereformat menjadi taruhlah jurnal akreditasi Sinta 2. Mahasiswa nulisnya tugas akhir 60 halaman, jurnalnya 20 halaman. Motong kan Pak kita Pak? Nah, kalau memotong seperti itu kan ngapain kita tulis mau dipotong? Kenapa tidak padat sekalian dari depan? Itu kan lebih membuat kita lebih lebih hemat secara waktu begitu. Begitu Pak. Saya beri contoh lagi deh. Monggo kalau ditanggapi dulu sambil saya cari contohnya. Mungkin yang saya mau tanya Prof, untuk pedoman di UKSW ini sendiri, apakah dia semua mengacu satu format, atau contoh untuk penulisan tugas akhir, ataukah dia berbeda-beda antara yang eksak, non eksak, atau contoh teologi dengan manajemen atau akuntansi seperti itu. Karena kan untuk di jurnal bisa saja untuk program-program studi yang lain yang non eksak dia ada menggunakan bab 2, tetapi ada di jurnal-jurnal yang lain untuk yang eksak itu tidak ada kajian teori atau tinjauan pustaka itu, sehingga dia hanya bab bukan bab pendahuluan, kemudian dia langsung masuk di bahan dan metode, kemudian hasil dan pembahasan, simpulan terakhir. Seperti itu Prof, mohon petunjuknya juga Prof. Memang Pak, di tempat kami tidak sama. Jadi tidak sama antar prodi dan antar fakultas. Setiap fakultas kan memiliki penciri ya, penciri publikasi yang tidak bisa kita samaratakan. Universitas tidak mewajibkan saklek atau harus begini tidak, tetapi guideline dari universitas adalah bahwa setiap publikasi itu harus menjaga kode etik. Lalu terjemahan di level fakultas dan di level prodi itu diserahkan pada kebijakan masing-masing fakultas. Yang saya sampaikan tadi kan di ekonomi, yang kebetulan kami terbukti bisa melaju cepat, jumlah publikasinya bisa terdongkrak dengan adanya kebijakan ini, Pak. Kemudian misalnya fakultas interdisipliner yang ada S2 dan S3 juga mengadopsi dengan cara yang mirip-mirip sama, tetapi gayanya berbeda, gaya selingkungnya berbeda. Mereka menyesuaikan tradisi yang ada di interdisipliner. Mungkin kami pakai APA style. Mungkin ada juga yang pakai Harvard style. Nah, itu kami serahkan di masing-masing fakultas dan prodi begitu Pak Roger. Jadi tidak harga mati di level universitas. Baik, terima kasih Prof untuk petunjuknya. Artinya kan setahu kami bahwa jurnal itu menghadirkan model yang berbeda-beda dengan teknis yang berbeda-beda. Ketika kami hanya mengacu pada satu rumah, kita berpindah ke rumah yang lain, banyak hal yang harus kami bongkar mengikuti rumah tersebut. Tetapi ketika kami di fakultas mampu untuk mengatur, atau di prodi untuk mengatur sesuai dengan rohnya kami masing-masing, artinya lebih mempermudah jalan kita untuk masuk ke penulisan di jurnal-jurnal mana yang kita akan tekuni. Artinya itu dikembalikan juga kepada program studi di kami, umpama bisa saja melihat, artinya kalau sekarang kami punya jurnal belum terakreditasi, tapi mungkin tidak ada salahnya kami bisa publikasi ke luar yang jurnal-jurnalnya sudah terakreditasi. Artinya itu juga cara percepatan yang bisa dilakukan seperti itu, sehingga kami tidak hanya mengacu di satu model yang sama. Artinya ini kami gunakan forum ini untuk sharing pengetahuan yang mungkin dari UKSW Prof punya pengalaman lebih dengan jumlah banyak program studi
yang lebih banyak dengan metode yang berbeda-beda. Nah, inilah yang kami ingin dapat gambaran untuk bagaimana kami bisa menerapkan itu, mengadopsi yang bisa kami lakukan sesuai dengan kondisi kami di sini. Seperti itu, Prof. Artinya yang sementara ini kami pakai dalam sistematika penulisan kami menggunakan format Turabian. Nah, mungkin Turabian ya biasanya di teologi atau di hukum itu dia menggunakan format-format Turabian. Tetapi kan kalau di eksak kebanyakan apa, Harvard, IEE, nah seperti itu yang seringkali digunakan. Artinya kalau tadi betul yang Prof sampaikan, kalau hanya tidak menggunakan reference manager seperti Mendeley atau Sotero, ketika mau bongkar semua gitu. Kerjanya ulang lagi dari awal untuk dia punya daftar-daftar pustakanya dan lain-lain. Tetapi kalau kita sudah bisa mensitasi dengan menggunakan reference manager, menggunakan Sotero atau Mendeley, mungkin itu lebih mudah ketika kita mengadopsi ke penulisan kita mau menulis ke jurnal-jurnal yang lain. Artinya ketika kita mau menggantikan ke jurnal dari A ke B, mengikuti formatnya, tinggal kita ganti saja berdasarkan format yang diberikan. Mungkin seperti itu, Prof, dari saya. Pak, jadi memang ketika kita meminta mahasiswa menggunakan satu model, kemudian jurnal yang kita mau tuju itu menggunakan gaya selingkung yang lain, memang kita switch, Pak. Memang kita harus melakukan reformat lagi. Dan itu yang kami lakukan ketika kami harus ikut, bahkan ketika kami ikut conference, lalu konferensinya itu berafiliasi dengan jurnal, kita kan 3 kali, Pak. 1, tugas akhirnya sendiri, 2, konferensinya, 3, jurnalnya. Itu juga pernah kami mengalami hal seperti itu. Jadi memang yang kita lakukan adalah percepatan dalam hal formatnya satu dulu untuk tugas akhir. Setelah format tugas akhir itu disepakati, baru kalau kita mau masuk ke outlet-outlet yang lain, ya mau nggak mau kita menyesuaikan outlet yang mau kita tuju. Begitu Pak Roger. Jadi di tempat kami. Ya. Mungkin dari saya, Bu Prof. Silakan Pak Riki. Shalom, Bu. Shalom, Mbak. Bu, kita mau menuju ke akreditasi jurnal. Ya. Dari pengalaman-pengalaman Ibu, apa hal-hal prinsip dalam hal jurnal supaya bisa terakreditasi? Apa yang harus kami siapkan, kami buat, supaya jurnal kami bisa terakreditasi ke depan. Jangan sampai kita sudah berjalan dan akhirnya tidak memenuhi standar-standar akreditasi. Ya. Ya Pak Riki, mohon info ada berapa jurnal Pak di UKIP? Ada berapa jurnal Pak? Mohon informasi. Ada 6, Prof. Ada 6. Bagus 6. Ya. Ya. Belum ada yang Sinta atau sudah ada 1-2 yang sudah Sinta? Belum ada yang Sinta, Prof. Belum ada. Ya Pak Riki, saya sharing sedikit ya. Saya pengelola jurnal ekonomi dan bisnis yang jurnal ini mati selama 4 tahun. Jadi saya pulang sekolah tahun 2013 menjadi wakil dekan, saya menghadapi jurnal yang mati suri, Pak. 4 tahun mati suri. Awalnya jurnal ini sudah terakreditasi B waktu itu. Kemudian tidak ada yang mengurus, mati suri. Yang saya lakukan adalah membaca panduan, kemudian saya bertanya ke sana kemari ya, karena masih baru juga waktu itu. Langkah pertama yang kami lakukan adalah kita mengejar ketertinggalan itu terlalu banyak, Pak. 4 tahun itu berarti saya butuh 4 kali 3, 12 kali terbitan untuk mengejar. Terlalu sulit bagi kami. Maka yang kami lakukan adalah melakukan pengakuan dosa ke LIPI, bahwa kami terlambat melakukan penerbitan naskah. Nah, karena terlambat, maka yang kita lakukan adalah volumenya kita lanjutkan, Pak Riki. Di tahun 2014 itulah jurnal yang 4 tahun tidurnya ini kami terbitkan pertama kali. Cara kami untuk bisa masuk ke jenjang akreditasi adalah 1, terbit konsisten dulu, Pak. Kalau kita janji 2 kali setahun, maka 2 kali setahun harus terpenuhi. Kemudian yang lain adalah jumlah publikasi yang ada di 1
terbitan, setiap nomornya, kita ikuti panduan, 20% itu dari dalam. Sisanya dari luar. Menurut panduan kan begitu ya Pak Riki ya. Nah, waktu itu dilemanya begini Pak. Ini kan jurnal milik fakultas. Kenapa orang dalam jumlahnya lebih sedikit? Itu kan seringkali kita bertengkarnya sama teman sendiri begitu. Lalu kami sampaikan, kalau kita mau akreditasi, ya kita ikut aturan akreditasi. Bukankah aturannya seperti itu? Nah, sehingga pada tahun 2014 jurnal ini terbit on time. Satu terbitan awalnya itu 6 Pak. Kemudian kami putuskan jadi 9. 9 itu 2 dari luar. Sisanya 2 dari dalam. 2 dari dalam, sisanya 7 itu dari luar. Ya, perdebatan tentu saja ada, Pak. Dan saya harus kebal telinga, karena saya konsisten pada panduan akreditasi jurnal. Jadi, terbit mengejar ketertinggalan, sambil bersurat ke LIPI mengakui dosa bahwa kita terlambat melakukan penerbitan, dan kita lanjut pada volume lanjutannya. Jadi, kami masuk dari volume 11 waktu itu. Setelah setahun itu kami terbitkan secara on time, setelah 6 kali terbitan, kami mengajukan reakreditasi yang pertama kali. Nah, ada hal lain Pak yang ternyata kami baru tahu, kami itu salah nulis angka volume. Kami nulisnya pakai angka Romawi, itu dipermasalahkan loh Pak. Yang pernik-pernik kecil gitu. Muncul di dalam Arjuna ada catatan bahwa penulisan volume tidak konsisten. Mana kami tahu, karena waktu itu juga yang penting terbit kan. Ya udah kita kembalikan lagi, kita edit Pak. Cover kita turunkan, kita edit lagi. Awal terbitan kami belum menggunakan Mendeley, jadi masih manual Pak Riki. Benar-benar masih manual, ngeceki satu-satu gitu ya. Itu kan konyol sekali. Kemudian submit, hasilnya Sinta 3. Awal langsung Sinta 3 udah puji Tuhan itu. Nah, saya udah gemes ini, masa sih kita nggak bisa Sinta 2? Harusnya Sinta 2 dong. Pelajari lagi Pak, kita sudah terbit tepat waktu. Dari luar cukup banyak, dari dalam hanya 2 naskah dari 9 naskah. Kemudian ada masukan dari reviewer bahwa kami harus menggunakan reference management Mendeley. Dan harus ada bukti pengecekan plagiarisme. OJS-nya harus jalan. Sudah Pak, kami rubah lagi. Semakin ketatlah cara publikasi kita. Setiap kali kita akan melakukan penerimaan naskah, kita awali dengan pengecekan plagiarisme. Kalau hasil pengecekan plagiarisme itu di atas standar kami kembalikan dulu ke penulis. Kalau pengecekan format belum sesuai, kami kembalikan lagi ke penulis. Jadi kami baru melakukan proses review itu setelah syarat-syarat administrasinya itu terpenuhi, gitu Pak Riki. Setelah itu, 2 tahun yang lalu kami akreditasi lagi, kami lolos Sinta 2, dan tahun lalu kami bertahan lagi di Sinta 2. Jadi sudah 2 kali kami bertahan di Sinta 2. Nah, memang tidak mudah Pak Riki. Jadi cara yang pertama teman-teman saya kira harus terbit sesuai janji. Kalau di halaman OJS-nya itu janjinya terbit setahun 2 kali, 2 kali itu harus terpenuhi. Kalau setahun setiap kali terbitan satu nomor adalah 5 naskah atau 6, yaitu harus dipenuhi konsisten. Kalau kita mau merubah aturan, itu lakukan di setiap awal volume. Misalnya tahun ini, kita masuk volume 10, tahun depan volume 11. Jadi 1 tahun itu 1 volume. 1 volume nilainya akan bagus kalau 1 tahun itu lebih dari 500 halaman. Maka untuk mengejar 500 halaman kami pasang aturan. 1 publikasi minimal 20 halaman. Maksimal 20 sampai 25. Kami masih range seperti itu sampai lampiran. Harus menggunakan Mendeley, harus menggunakan pengecekan plagiarisme, harus taat format. Bahkan setelah selesai mau upload Pak Riki, kami tuh ngecek Mendeley satu persatu loh Pak. Bahkan kami yang memendeleykan, bukan penulisnya lagi. Penulisnya bilang, sudah pakai Mendeley, suruh kirim HTML, kami ekspor,
kemudian cek satu-satu. Copy editor, section editor kami itu ngecek satu-satu. Nah, saya sebagai chief editor itu verifikasi. Ini masih salah, ini typo, ini saya nyunting. Saya juga bagian menyunting. Itu udah mau naik cetak, screening lagi. Selesai screening kami upload. Dan tidak lebih dari batas yang ditetapkan. Saran saya untuk teman-teman pengelola jurnal, awali dengan tepat waktu dengan dari janji tadi, Pak. Misalnya, apa sih masalahnya, kenapa nggak tepat waktu? Oh, nggak ada naskah. Nah, ketika nggak ada naskah, waktu itu kami melakukan call for paper, konferensi begitu ya, sehingga kami punya stok naskah. Hampir 200 naskah kami punya, tapi kualitasnya jelek. Nah, kami tawarkan, Bapak Ibu berkenankah publikasi di jurnal kami? Tapi kami pecah menjadi 2 tahun. Ada yang mau, ada yang enggak. Seleksi alam kan? Yang dari 200 itu yang mau cuma 50. Dari 50 itu kami seleksi lagi. Ternyata cuma ada 20. 20 kan cuma 3 kali terbitan. Masih kurang kan? Call for paper lagi. Itu langkah-langkah yang kami lakukan untuk mendapatkan karya yang berkualitas. Kami juga minta bantuan reviewer-reviewer untuk jadi mitra bestari. Nah, tapi kadang-kadang reviewernya nakal juga. Dikasih kontak, dihubungi, tidak segera membalas, tidak segera mereview, itu udah bikin gemes, Pak, kalau seperti itu. Nah, itu saya turun kalau udah begitu. Saya kontak satu persatu, Ibu mohon maaf berkenan mereview, kami tunggu paling lambat besok pagi, gitu. Udah teror, pakai acara preman lagi kalau udah begitu. Itu bagian nodong-nodong, itu tugas chief editor. Begitu Pak Riki tipsnya. Kalau diperlukan, Bapak mau mengundang Pak Lukman sebagai yang punya begawannya jurnal Sinta, dan tim ini kebetulan saya staf ahlinya beliau di LDT 6. Kalau Pak Rektor mau mengundang untuk beliau sharing, saya akan sampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa mendengar langsung dari beliau bagaimana cara dapurnya akreditasi. Kebetulan karena pengalaman kami pernah dari jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Memang kuncinya harus ada orang yang mau berkotor-kotor, Pak. Tim saya itu ada 5 orang, 6 orang dengan saya. Tugas kami adalah, kalau ada naskah datang, kami mereview, kami review kirim ke reviewer, cek format, sunting, editing, layout, itu tugas kita. Nah, mesti ada tim dapur atau bengkel gitu, Pak, untuk mau kerja keras menyunting naskah milik orang lain. Itu nggak mudah loh, Pak. Kita seperti memelihara atau apa ya, merawat bayinya orang lain. Yang nulis orang lain, yang editing kita. Nyariin daftar pustaka, nyocokin Mendeley-nya. Itu harus ada orang yang mau berkotor-kotor di situ, Pak Riki. Ya kalau memang diperlukan, nanti khusus tim pengelola jurnal itu di BIMTEK sendiri, Pak. Jadi dibongkar, ininya dibongkar. OJS-nya jalannya seperti apa, kendalanya di mana, ketemu penyakitnya gitu, Pak. Oh ternyata macetnya adalah pada naskah yang belum ada, nah berarti obatnya di situ. Oh macetnya ternyata chief editornya memang belum menguasai teknik per OJS-an, ya berarti pelatihannya di OJS-nya. Oh ternyata masalahnya ada pada luaran yang layout-nya itu belum enak, ya berarti layout-nya diperbaiki. Sekali lagi, kemarin ketika kami melakukan proses akreditasi, ada masukan juga, proses review, Pak Riki. Kadang-kadang reviewer itu reviewnya minim. Hanya ya tidak, itu nilainya nggak bagus, Pak Riki. Reviewer yang bagus adalah memberi komen line by line atau bahkan by paragraph. Mungkin teman-teman yang pernah punya pengalaman publikasi, ketemu editor galak gitu ya, itu kan komentarnya menjengkelkan itu. Baris ini dikasih komen, baris ini dikasih komen, baris ini dikasih komen. Dan itu yang saya lakukan dengan teman-teman. Jadi kami melakukan reviewnya line by line. Memang menjengkelkan, tapi kita dapat kualitas yang jauh lebih baik. Demikian ya Pak Riki. Ada lagi Pak? Yang... Ya, matur nuwun Bu. Makasih. Sami-sami Pak Riki. Ini Bapak Ibu jadi ketularan saya loh. Jadi medok Jawa loh nanti. Baik Bapak Ibu yang lainnya, terima kasih Pak Roger dan Bapak Riki yang telah memberikan pertanyaan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin dari saya, Prof. Silakan. Ya,
Terima kasih, Shalom Bu. Terkait dengan roadmap, Prof. Apakah roadmap ini harus mengacu dari institusi atau dari dosen dulu? Mungkin itu dari awal dulu, Prof. Terima kasih. Kalau pengalaman saya dari dosennya dulu, Bu. Ya, institusi itu kan nanti ditarik menjadi level institusi. Idealnya kan institusi turun ke bawah ya. Tapi kadang-kadang kalau kita mau ideal, nanti kecepatannya agak lama karena terus kita mencari-cari yang mana kok ini nggak cocok ya, kok ini nggak cocok ya. Nah, saya membentuk dari diri saya, terus saya tarik ke universitas, saya cari-cari aja. Oh, saya cocok nih di Sustainable Development Goals, di bidang fraud itu forensik, karena di sana ada SDGs yang nomor 4 tentang pendidikan, misalnya gitu. Jadi saya mulai dari pribadi, Bu. Saya dan teman-teman saya juga sama. Kita mulai dari roadmap dosen. Karena kalau mengurus jabatan fungsional akademik, Bu Lili, kan yang dilihat roadmap dosennya, Bu Lili. Iya. Tapi kalau mau akreditasi, yang dilihat roadmap-nya universitas. Betul. Sehingga awalnya dari dosen, kemudian ada satu forum, diangkat menjadi topik di level universitas yang ada payungnya. Mungkin universitas tidak perlu terlalu detail gitu. Jadi misalnya membantu rektor ada LPPM, susun saja roadmap yang bisa memayungi agak banyak begitu. Dosen tinggal bawa naik lah minatnya dosen dan roadmap itu dibawa naik di level universitas. Penentuan roadmap-nya itu berdasarkan apa, Prof? Apakah tesisnya atau disertasinya atau keahliannya, Prof? Keahlian dan tesis atau disertasi. Karena begini, ketika kita mengurus jabatan fungsional akademik, segitiga itu segitiga satu pendidikan, bidang keahlian sama topiknya, itu harus segitiga utuh begini. Kalau kita sekolah S3 akuntansi, seperti yang kami alami, maka kan awalnya saya dari disertasi, Bu. Disertasi yang saya kembangkan ke hibah-hibah dikti. Hibah dikti itu kan dibentuk dari roadmap kita. Nah, karena hibah dikti itu inline dengan roadmap, maka bimbingan saya itu mengikuti roadmap disertasi saya. Dari roadmap saya yang awalnya dari disertasi, kalau Bapak Ibu dari S2 ya awali dari tesis. Ini membantu untuk penilaian angka kredit. Jangan sampai kita melakukan penelitian seyogianya, itu jangan terlalu berserakan. Jangan kesana kemari, jadi tidak membentuk sirip ikan. Gitu. Siripnya tuh ada yang kesana, ada yang kesana. UKM ikut, ya. Habis itu pajak ikut. Habis itu ada yang lagi sistem informasi. Loncat lagi ke misalnya desa, badan usaha milik kampung. Loncat lagi ke arifan lokal. Wah, itu terlalu berserakan. Maka sebaiknya inline, sesuai bidang keahlian, dan awalnya dari sekolah kita yang terakhir. Itu akan lancar. Saya yakin jabatan fungsionalnya akan digiring dengan mudah begitu. Itu Bu Lili. Terima kasih, Prof. Satu lagi terakhir, Prof. Silahkan. Ya, kalau begitu, jika roadmap-nya dosen sudah, maka merujuk kepada roadmap institusi. Kemudian beberapa roadmap yang saya baca itu ada periode tahun, dari tahun ini ke tahun ini dengan tema-tema tersendiri begitu. Mohon penjelasannya, Prof. Roadmap level institusi itu kan sifatnya lebih holistik. Biasanya kita mengacu pada Renstra Riset Induk Nasional. Ya kan, Bu? Mengacunya ke level nasional. Jadi pemerintah sendiri kan punya rencana induk riset nasional yang bisa kita adopsi menjadi rencana induk universitas. Lalu dosen itu mengambil bagian dari rencana riset jangka panjang nasional tersebut. Saya yakin walaupun tidak langsung kita mencari payung itu jauh lebih mudah. Karena apa yang mau kita selesaikan di level individu itu kan sebenarnya harus punya kontribusi di level lingkungan kita, di level lokal, regional, sampai nasional. Kalau ada periode tahun tadi, itu biasanya ditargetkan kalau di institusi itu periode pencapaian, Bu. Misalnya, 3 tahun pertama, biasanya ini sesuai kepemimpinan rektor. Apa yang mau dicapai di 5 tahun kepemimpinan rektor? Oh, kami targetnya adalah punya paten sekian. Paten ini dari riset, maka risetnya harus dilakukan berapa kali, berapa orang, dengan jumlah biaya berapa. Kalau ditarik lagi ke level individu, yang periode tadi, Bu, itu bisa lebih dari 5 tahun, tidak tergantung pada periode kepemimpinan.
Misalnya saya punya target 10 tahun, nggak sampai 10 tahun deh, 5 tahun lagi saya harus punya paten. Tapi saya awali dengan hibah dasar dulu, riset dasar. 2 tahun pertama saya riset dasar, yaitu mengikuti hibah-hibah dikti yang topiknya masih pengujian teori karena saya positivism. Berikutnya masuk ke riset terapan, lalu riset implementatif baru saya dapat paten. Jadi roadmap-nya dosen itu untuk mencapai paten tadi. Nah, saat riset dasar, sebenarnya saya sedang melakukan pembimbingan skripsi. Maka topik-topik saat roadmap saya yang di step 1 itu ditunjang oleh bimbingan saya dengan mahasiswa S1, S2, dan S3 bahkan. Itu baru step 1. Nanti step berikutnya, berarti bimbingan saya masih pegang lagi kan Bu, di step kedua. Di step kedua, saya melakukan penelitian yang lebih implementatif. Pengajuan hibah, publikasi tetap jalan. Nah, di step ketiga baru saya targetnya hibah dari dikti harus saya pakai untuk menghasilkan paten. Sebelum paten apa hak cipta dulu? Buku, kemudian teknologi tepat guna misalnya. Saya buat sistem informasi gitu. Begitu Bu Lili. Jadi periode waktu itu bisa dipakai untuk mengisi target-target dosen plus kalau di universitas adalah target-target capaian untuk menyelesaikan masalah nasional. Bisa berisi jumlah, bisa berisi topik-topik yang mau dicapai, mau diselesaikan. Terima kasih, Prof. Oke, sami-sami Bu Lili. Baik, Ibu, terima kasih Ibu Lili atas pertanyaannya. Maaf saya ambil alih Pak Christian karena Pak Christian ada ujian tengah semester yang harus diikuti. Baik teman-teman, kesempatan terakhir yang ingin ditanyakan silakan dengan Prof. Intias. Ini luar biasa hari ini Prof, kita benar-benar mendapat pencerahan dan yang banyak hal yang selama ini kita masih belum paham dan hari ini benar-benar luar biasa. Kita terang benderang hari ini Prof. Terima kasih Pak. Andeka nanti Bapak Ibu ingin persiapan akreditasi jurnal dari Pak Riki, mungkin satu grup teknis nanti saya siapkan untuk memandu Bapak Ibu. Seperti yang kemarin Pak Rektor ikuti, kami ada tim tank gitu untuk ngurus OJS, kemudian biasa kami menyebarkan virus-virus publikasi, juga pengelolaan jurnal di lingkungan UKSW. Kami pun dalam kondisi sedang ini ya Pak, kesibukan satu dengan yang lain, kadang-kadang membuat kita lupa melihat dapur kita. Itu kalau nggak ada orang gilanya Pak, jurnalnya biasanya terlambat, jadi perlu orang gila. Mungkin saya sama Pak Roger ini satu aliran, kita orang gila ya Pak Roger ya, ngurusi publikasinya orang, ngecek plagiarismenya orang, itu kerjaan orang gila Pak. Kadang itu saya di bandara itu buka laptop, apa yang saya lakukan? Saya ngedit Pak Roger, ngedit, nyunting tulisannya orang biar cantik gitu ya. Dah saya bantu kirim ke anak-anak untuk oke, poles. Kita pakai istilah setrika ya, setrika. Oke, kasih pewangi. Tapi untuk mereka loh, bukan untuk kita. Tapi kita bersyukurnya apa? Jurnal kita menjadi ikut naik karena kita punya karya yang bagus begitu Pak Rektor. Nah, semoga semangat ini bisa menyebar ke teman-teman UKIP. Kalau diperlukan nanti pengelola jurnal oleh Pak Riki dikumpulkan, kita buat kelas khusus pelatihan, saya datangkan teman-teman yang kemarin jurnal Fakultas Hukum di bawah Pak Umbu dan Ibu Indi, itu juga sudah lolos Sinta 2 kali juga. Sekarang ada yang Sinta 3, nah tugas kami ini sebenarnya gandeng teman-teman yang masih Sinta bawah ini untuk naik. Tidak ada hal yang mustahil kalau kita mau kerja, mau jadi orang gila, mari kita gila bersama. Gila untuk kebaikan. Demikian ya Pak Rektor, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau tutur kata saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau nanti dibutuhkan oleh Pak Roger dan teman-teman, contoh panduan tugas akhir, contoh SK, kemudian contoh formulir-formulir yang ada di tayangan PowerPoint saya nanti akan saya kirimkan kalau memang diperlukan. Demikian Pak Rektor. Baik, terima kasih banyak Prof. Intias atas waktunya yang luar biasa ini. Artinya teman-teman sudah ya cukup jelas sekali hari ini karena penjabarannya sangat mudah dimengerti ya. Yang saya kagumi dari Prof. Intias dapat menjelaskan dengan baik dan juga mudah dimengerti sehingga kita juga cepat memahami hal-hal yang sedang kita bahas. Terima kasih Prof. Intias. Jadi teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan kita
akhiri pertemuan ini. Nanti kita akan kembali diskusi, Prof, untuk tahapan selanjutnya, khususnya untuk persiapan kami, agar apa yang tadi kita bahas dapat kita mulai siapkan dari sekarang, sehingga step by step-nya itu sesuai, apalagi kalau ada Prof Intias sebagai pembimbing, sehingga kami juga melangkahnya sesuai dengan prosedur dan tahapan begitu, Prof, sehingga tidak lompat sana, lompat sini dalam melakukan pembenahan. Baik, siap membantu Pak Rektor. Terima kasih banyak. Kami seluruh Sivitas Akademika UGIP mengucapkan terima kasih kepada Prof Intias untuk waktunya hari ini, dan ya saya harap Prof tidak segan-segan kembali untuk memberikan kembali arahan-arahan nanti di lain waktu, dan ucapan terima kasih dan kehormatan yang luar biasa saya sampaikan kepada Prof Intias, dan kita akan akhiri pertemuan kali ini. Saya minta Pak Riki Montang untuk berkenan menutup kita dalam doa, Pak. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pertemuan di siang menjelang sore ini. Kami boleh mendapatkan pencerahan yang sangat baik dan positif bagi pengembangan jurnal kami di UKIP Sorong. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, Prof Tias, yang boleh membantu kami dan terus siap membantu kami. Berkat-Mu atas hidupnya secara pribadi, keluarganya Tuhan berkati, dengan segala rencana-rencana dan kerinduan-kerinduannya ke depan, Tuhan juga menolong dan Tuhan memberkati. Demikian juga kami keluarga besar UKIP Sorong, Tuhan berkati, secara khusus kami semua yang mengelola jurnal, diberikan semangat dan motivasi dari Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawab kami, sehingga ini berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Ya, terima kasih Prof Intias Sama-sama. atas waktunya. Luar biasa, Prof. Ya, sampaikan salam buat teman-teman. Dan Pak Rektor juga sudah berikan izin. Ya, mohon izin, ada lanjut kelas online juga. Siap. Kita ketemu lagi, nanti saya share lewat WA-nya Pak Rektor. Ya, terima kasih, Prof. Tuhan berkati. Ya, matur nuwun Prof. Tuhan berkati. Ya, matur nuwun. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Prof. Ya,